Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rizka Fadilah dengan NIM 237038003. Nah, saya mahasiswa magister jurusan Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang SDLC. Nah, mungkin bagi programmer, SDLC tersebut bukanlah kata yang asing lagi. Nah, akan tetapi bagi kita yang masih awam, perlu adanya pengetahuan yang lebih lanjut lagi mengenai SDLC tersebut. Nah, SDLC tersebut adalah singkatan dari Software Development Life Cycle. Nah, di mana SDLC ini sering digunakan oleh programmer dalam mengembangkan sebuah sistem atau perangkat lunak yang dibangun atau yang dikembangkan. Nah, pada awal perkembangan perangkat lunak, para programmer itu belum menggunakan prosedur-prosedur yang dapat membantu dalam mengembangkan sebuah sistem, sehingga beresiko lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang ini. Karena pada sekarang kebanyakan bahkan hampir semua programmer itu telah menggunakan yang namanya SDLC. Nah, SDLC dimulai pada tahun 1960. Nah, tentunya sudah lama ya teman-teman. Nah, sejak saat itu proses coding para programmer itu sudah diikat oleh sebuah tahapan yang sudah disesuaikan dengan prosedur yang sudah meminimalisir atau meminimalkan dampak buruk akibat penelitian atau resiko dalam pengembangan sebuah sistem tersebut. Nah, dalam SDLC ini tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan nih. Nah, di sini yang pertama itu ada yang namanya inisiasi atau initiation. Nah, tahapan initiation ini adalah tahap pertama yang biasa digunakan dalam penggunaan atau pemanfaatan SDLC. Nah, biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak yang akan dikembangkan atau yang akan digunakan. Nah, tahap selanjutnya itu ada yang namanya pengembangan konsep sistem atau sistem konsep development. Nah, dalam tahapan ini yaitu digunakan untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan. Nah, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi pengembangan, manajemen rencana, dan analisis area sistem. Nah, selain itu, pada tahap ini juga akan mempelajari bagaimana sih cara kerja dari sebuah sistem yang akan dibangun. Nah, tahap yang ketiga itu ada yang namanya sistem planning atau perencanaan sistem. Nah, tahap ini umumnya lebih menekankan aspek feasibility study atau studi kelayakan dalam pengembangan sebuah sistem. Nah, adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini itu yang pertama, pembentukan tim dan konsolidasi, kemudian mendefinisikan tujuan pengembangan serta ruang lingkup dari pengembangan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang ada pada akankah dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem tersebut. Dan yang keempat itu menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan dan mengevaluasinya. Dan yang terakhir itu menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan dan pemilihan aplikasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya analisa sistem atau sistem analis. Nah, pada tahap ini dilakukan beberapa tahap seperti studi literatur untuk menemukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Nah, pada tahap ini kamu juga dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batasan sistem menggunakan brainstorming. Nah, dengan begitu tim pengembang jadi mengetahui nih kasus yang tepat untuk dimodelkan dengan menggunakan sistem tersebut. Nah, tahap yang kelima yaitu mendesain. Nah, pada tahap ini pengembangan akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Nah, dokumen desain sistem fokus pada bagaimana cara agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Nah, kemudian itu ada yang namanya perancangan sistem. Nah, jadi
desain sama perancangan ini beda ya. Nah, perancangan ini lebih ke bentuk interface. Nah, jadi pada tahap ini fitur-fitur dan operasi pada sistem itu dideskripsikan secara mendetail dengan aktivitas analisa interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa data dan juga membuat skema database. Nah, jadi pada perancangan ini dia itu lebih mendetail daripada desain. Nah, di mana merancang ini sudah termasuk menentukan database yang digunakan serta juga merancang interface atau user interface ya. Jadi tampilannya itu sudah dirancang. Nah, kemudian itu ada tahap pengembangan atau tahap development. Nah, tahap pengembangan ini itu mengubah perancangan yang sudah dibuat tadi ke sistem informasi yang kompleks atau yang dapat digunakan langsung. Nah, tahap ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan juga melakukan penginstalan pada lingkungan yang diharapkan oleh sebuah sistem. Nah, misalnya nih membuat basis data atau database dan menyiapkan standar prosedur. Nah, menyiapkan dokumen coding, testingnya, compile, repair, dan cleaning program. Nah, jadi pada tahap ini juga terdapat tahap visual development fase atau phase. Ya, jadi ada fase pengembangan dari visual dari sistem yang dibangun tersebut. Dan kemudian itu tahap selanjutnya ada integrasi dan pengujian. Nah, pada tahap ini pengembangan akan mempresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Nah, laporan analisis dan pengujian akan dihasilkan dengan diarahkan oleh pengembangan bagian penjamin mutu atau quality assurance dan juga user. Nah, tahap selanjutnya itu ada implementasi. Nah, pada tahap ini akan diadakan pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi. Nah, jadi ini sistemnya langsung dapat digunakan oleh user. Nah, dan juga dapat menjalankan resolusi rate masalah yang terdeteksi dari tahapan integrasi dan juga pengujian sebelumnya. Nah, jadi pada tahap implementasi ini dapat sekaligus mencari permasalahan ya yang dialami oleh sistem tersebut. Nah, kemudian itu ada tahap operasi dan pemeliharaan. Nah, tentunya setelah dilakukan prosedur dari awal tersebut, tentunya perlu juga yang namanya pemeliharaan. Nah, pada tahapan ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi atau di lingkungan user tersebut. Nah, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan ulang kembali. Nah, tahap selanjutnya itu tahap terakhir ya, itu ada disposisi atau disposition. Nah, tahap yang terakhir itu mendeskripsikan aktivitas dari pengembangan sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Nah, jadi ada 10 tahapan yang perlu dilakukan dalam memanfaatkan SDLC. Nah, adapun model dalam SDLC yang dapat digunakan itu yang pertama itu ada model waterfall. Nah, mungkin model waterfall ini udah umum ya, udah sering nih didengar oleh kita. Nah, di sini di mana model waterfall ini merupakan model dalam penggunaannya itu menggunakan pendekatan sistematis secara sekuensial. Nah, tahapan SDLC waterfall ini dimulai dari tingkat requirement hingga maintenance. Nah, jadi waterfall ini dia lebih ke tahapannya itu selesai tahap pertama lanjut ke tahap kedua, selesai tahap kedua lanjut ke tahap ketiga. Nah, jadi dia itu per tahap dan dia itu lebih konsisten. Nah, ini adalah model dari waterfall. Nah, untuk jelasnya lagi dapat dilihat nih
tahapan dalam penggunaan model waterfall ya. Nah, di sini ada gambarnya nih. Yang pertama itu ada proses requirement. Nah, tahap ini pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software. Nah, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software tersebut. Nah, informasi tersebut biasanya itu bisa diperoleh dari survei ya, survei langsung, wawancara, ataupun saling berdiskusi nih. Nah, jadi setelah itu informasi tersebut dapat dianalisa sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Nah, tahap yang kedua itu ada desain. Nah, tahap desain ini dilakukan sebelum proses coding dimulai. Nah, tujuannya itu untuk memberikan gambaran lengkap apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Nah, jadi desain ini dia dapat menggambarkan apa yang akan ditampilkan nanti dalam sistem tersebut. Nah, kemudian ada implementasi. Nah, implementasi ini adalah pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahapan selanjutnya. Nah, dalam tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Nah, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum? Nah, jadi tahap implementasi ini kita dapat menentukan apakah sudah sesuai fungsi atau belum. Kemudian ada integration and testing. Nah, tahap keempat ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu dilakukan pengujian. Untuk pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain atau belum. Nah, apakah ada kesalahan atau tidak, error atau tidak. Nah, di sini dapat ditentukan ya, teman-teman. Nah, kemudian itu ada bagian operation and maintenance. Nah, di sini tahapan terakhir metode pengembangan waterfall ya. Nah, di sini software itu sudah jadi dan dapat dijalankan dan dioperasikan oleh pengguna. Nah, di samping itu dilakukan juga pemeliharaan. Nah, di sini ada misalnya ada kesalahan atau terjadi kesalahan itu dapat dilakukan perbaikan. Kemudian ada perbaikan implementasi unit sistem. Kemudian ada peningkatan jasa sistem sesuai dengan kebutuhan baru atau lebih ke updating sih, lebih ke update. Jika ada yang masih kurang itu bisa digunakan tahap operation and maintenance. Nah, model selanjutnya, model kedua dapat digunakan yaitu prototype ya. Nah, model ini adalah model pengembangan yang dapat memberi izin kepada penggunanya untuk memiliki gambaran awal mengenai pemrograman yang akan dilakukan. Yang ketiga itu ada yang namanya model Rapid Application Development. Nah, jadi model ini menggunakan pendekatan orientasi komponen terhadap pengembangannya. Yang keempat itu ada model spiral. Nah, model ini juga lebih umum digunakan sama seperti waterfall. Nah, spiral. Nah, model spiral ini dapat dibilang model evolusioner yang dapat mengkombinasikan sifat iteratif berbagai model, prototype, dan aspek sistematis dari sebuah model sekuensial atau waterfall. Yang kelima atau yang terakhir itu ada yang namanya model agile atau agile ya. Nah, jadi model pengembangan agile ini merupakan suatu model pengembangan dengan jangka waktu yang pendek yang dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, dalam pengembangan model ini bersifat dinamis terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, terdapat beragam model yang ada pada SDLC ya. Tapi pada video ini hanya menjelaskan
secara singkat saja 5 model yang biasa digunakan dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak. Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Jika ada yang masih kurang paham atau kurang jelas dapat ditanyakan di komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.